Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang grup permutasi. Jadi apa sih yang dinamakan dengan grup permutasi? Jadi kita punya permutasi, kemudian kita lengkapi dengan operasi biner, dan kemudian ternyata sifat-sifatnya itu memenuhi sifat-sifat dari operasi biner. Makanya kita sebut sebagai grup permutasi, atau kadang-kadang disebut juga sebagai grup simetri. Oke, sebelum saya masuk ke dalam permutasi, terlebih dahulu di sini saya ingin menjelaskan apa sih permutasi itu ya. Jadi kalau misalkan kita nih ya, waktu di maksudnya itu di SMP atau SMA, permutasi itu bisa didefinisikan sebagai sebuah cara untuk menempatkan ya, atau ini ya dengan urutannya yang berdasar mementingkan urutannya. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 itu dia tidak sama dengan 2, 3, 1 ya. Jadi n buah objek dari R buah objek dari n buah objek. Jadi ternyata permutasi itu sebenarnya adalah sebuah fungsi. Jadi di sini saya akan berikan dulu definisi formalnya, kemudian akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke? Kita akan ke definisi formal dulu dari permutasi. Oke, definisi. Jadi di sini permutasi adalah saya punya misal X adalah himpunan tak kosong suatu permutasi sigma di X itu didefinisikan sebagai pemetaan atau fungsi sigma dari X ke X ya. Ini yang dimaksud dengan definisi dari permutasi. Lalu misal nih ya. Oke, misal di sini misalkan saya punya X itu adalah sama dengan ya 1, 2, 3. Seperti ini. Oke, kita akan lihat di sini kan sebenarnya ada suatu pemetaan atau sebuah fungsi. Maka di sini saya akan mungkin terlalu kecil ya. Nanti saya gambarkan, misalkan ini adalah himpunannya 1, 2, 3. Ya, ini juga 1, 2, 3. Oke, bentar, titiknya di sebelah sini. Ya. Ya, ini ke 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Ya. Jadi di sini kita akan petakan dari 1 ke 1, 2 ke 2. Oke, untuk notasinya, notasi permutasi. Ini kita bisa tuliskan sebagai seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya sini ya, misal X ini adalah sama dengan 1 sampai N, maka sigma atau permutasi dari X ini akan sama dengan hasil vektanya. Jadi ini untuk daerah asalnya 1, 2, 3 sampai N ya. Kemudian ini adalah hasil petanya dari 1, hasil petanya dari 2,
dan sampai ini saya hapus saja. Oke. Dan sampai hasil peta dari si N-nya. Nah, ini adalah kita sebut sebagai matriks permutasi. Tapi dia bukan konteks matriks ya, nanti jangan sampai ini kita anggap sebagai matriks ukuran 2 kali N, bukan. Oke, ini adalah peta yang pertama. Jadi di sini kita bisa lihat petanya di sini ya, saya tulis di sini ya. Kan dari 1, 2, 3. Ya berarti 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Oke, selanjutnya nanti saya nggak akan tulis bundarannya, saya hanya akan, maksudnya lingkarannya, diagram Venn-nya, ya diagram ya, si lingkarannya ini ya untuk si fungsinya, tapi nanti akan saya tuliskan aja cuma angka-angkanya. Oke, ini 1 ke 1. Oke, sekarang kita punya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, 1 bisa saya petakan ke 2. 2 bisa saya petakan ke 1. 3 saya petakan ke 3. Jadi ini untuk notasi fungsinya itu sendiri, notasi permutasinya, bisa saya tulis 1, 2, 3. 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Seperti itu ya. Jadi kita ada 2. Nah, kemudian di sini bisa kita tuliskan lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1 di sini bisa saya petakan ke 3. 3 saya petakan ke 1. 2-nya ke 2. Sehingga di sini saya akan punya 1, 2, 3. 1-nya ke 3, 3-nya ke 1, 2-nya tetap. Oke. Saya punya 1, 2, 3. Saya sudah punya 3 ya, 3 kemungkinan. Kemudian di sini saya punya 1, 2, 1, 2, 3. Kemudian di sini saya punya 1, 2. Aduh, ini supaya lurus aja ya. Kita luruskan dulu. Di sini saya punya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lalu di sini kita akan petakan 1-nya ini tetap. Kemudian 2-nya ke 3. 3-nya ke 2. Oke, sehingga untuk matriksnya atau notasi permutasinya saya punya 1, 2, 3. Kemudian di sini adalah 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Oke. Ya, selanjutnya di sini saya punya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, yang kurang di sini adalah misalkan saya punya 3 ke 1, maybe ya, bentar. 3 ke 1 sudah, 3 ke 2 ya. Oke, saya punya di sini 3 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1 ya. Jadi di sini saya punya 1, 2, 3, 1 ke 3, 2 ke 1, 3-nya ke 2. Nih ya. Oke, sekarang kita kurang 1 sepertinya ya. Kita akan lihat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang belum ini adalah 1-nya ke 2, 2-nya ke 3. Benar ya? 1 ke 2, 2-nya ke 3, kemudian 3-nya ke 1. Jadi di sini kita punya
matriksnya 1, 2, 3. Satunya ke 2, 2-nya ke 3, 3-nya ke 1. Nah, ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sesuai dengan permutasi yang sudah kita kenal di ini ya. Jadi yang biasanya kita tahu itu yang hasilnya ini. Nah, ini kok jelek banget ya. Oke, yang biasanya kita tahu si hasilnya ini ya. Nah, ini kurang bagus sih. Oke, pakai kuning maybe ya. Oke, yang kita tahu ini ya, itu biasanya itu adalah ini ya, yang biasa kita tulis itu hasilnya atau resultnya atau daerah image-nya. Oke, nah lalu notasi biner apakah yang nanti bisa digunakan di permutasi itu? Ya, notasi yang akan kita gunakan yaitu notasi komposisi. Ya, jadi dalam permutasi di sini ya, dalam permutasi itu menggunakan operasi komposisi ya, atau kita sebut sebagai fungsi komposisi, karena kita gunanya ini di permutasi itu adalah sebuah fungsi. Nah, misalkan di sini saya akan kasih nama ya, misalkan ini adalah sigma 1, ini sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 ya. Oh, berarti kurang 1. Oh, sorry. Yang atas yang belum ya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai sigma 0 aja ya. Nah, satunya udah dipakai. Ya, sigma 0. Oke. Sekarang kita akan mengoperasikan di sini. Kita akan operasikan, misalkan saya punya sigma 3 ya, bundaran sigma 2. Nah, ini kita pakai notasi permutasinya 1, 2, 3 2, 3, 1 ya. Oke, 2, 3, 1. Ini kita fungsi komposisikan dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, ini untuk fungsi komposisinya, ini kita akan melakukan yang namanya ini ya, kalau misalkan kita punya F bundaran G X, itu kan yang kita kerjakan kan si GX-nya dulu ya. Jadi F kemudian GX gini kan. Nah, ini GX-nya dulu dikerjakan, kemudian begitu kan juga ini. Ya, di sini kita akan lihat, saya akan tulis tetap 1, 2, 3 ya. Nah, kita lihat di sini 1 di 3. Oke. Kemudian apa? 3 di 1. Secara otomatis 1 akan saya pasangkan di 1. Oke, seperti itu. Lalu misalkan di sini kita punya 2 ke 2. Oke. Kita lihat di sini, karena di terakhirnya kan 2, berarti kita cari yang 2, berarti 2 di 3. Berarti bisa kita tuliskan adalah 2 di 3. Seperti itu. Kemudian kita punya kita punya di sini 3 kan ke 1. Berarti kita harus cari 1 yang di sebelah kirinya, yaitu 1 ke 2. Berarti 3 hasilnya adalah ke 2. Nah, kita lihat 1, 3, 2 ini merupakan sigma 4. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengkomposisikan. Lalu bagaimana untuk mencari inverse-nya? Oke, ini dia adalah merupakan identitasnya ya.
terhadap fungsi komposisi. Jadi kalau nanti dioperasikan dengan 1, 2, 3 ini, dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, lalu bagaimana kalau saya misalkan saya punya sigma 3 ya. Kemudian saya ingin mencari si inverse-nya. Ya, kita lihat di sini sigma 3. Perhatikan, sigma 3 itu kan berarti kalau inverse-nya itu kan berarti tinggal kebalikannya saja ya. Berarti tinggal kita lihat di sini. 1 kan 1 berarti nanti bacanya 1 ke 3 gitu ya. Kemudian 2 berarti ke 1. Oke. Kemudian 3 ini berarti ke 2. Jadi itu tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi nanti bacanya ya. Jadi di sini kita punya, saya tulis ulang ya. Kita punya di sini 1, 2, 3, 2, 3, 1. Lalu bagaimana untuk inverse-nya? Oke, kita lihat. Ini saya tulis 1, 2, 3 ya. Lalu bagaimana untuk inverse-nya? Sekarang kita akan lihat 2 ini kita bacanya seperti ini. 2 dipetakan ke 1. Berarti akan saya tulis 2 ini adalah ke 1. Kemudian kita lihat juga di sini adalah 3 ke 2. Ya. Berarti akan saya tulis di sini adalah 3 ke 2. Kemudian kita lihat bahwa 1 dipetakan ke 3. Satunya berarti di sini adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3, 1, 2. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah nanti dia akan sama dengan identitas. Berarti kita fungsi komposisikan dulu. Ya, di sini berarti adalah 1, 2, 3. Ya, kemudian di sini kita punya 2, 3, 1 difungsi komposisikan dengan 1, 2, 3, 3, 1, 2. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan bisa lihat bahwa 1 ke 3, 3 ke 1. Oke. Berarti ini saya akan tulis dulu 1, 3, 2. 1, 2, 3 ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Sehingga bisa saya tuliskan di sini berarti 1 ke 3, 3 ke 1 berarti 1 ke 1. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan punya 2 ke 1. Satunya ke 2, otomatis 2-nya ini akan ke 2. Lalu saya punya 3 ke 2, 2-nya ke 3. Secara otomatis 3-nya di sini adalah ke 3. Dan ini akan sama dengan si E atau identitas atau tadi ada simbolnya sigma 0. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ini adalah definisi dari permutasi. Ya. Nah, lalu bagaimana si dari permutasi ini kita akan mengenerate sebuah grup ya. Jadi di sini kita akan menuliskan definisi dari grup permutasi. Oke, sebentar. Ini saya akan tuliskan dulu ya, grup permutasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan grup permutasi? Oke, di sini kita berikan definisinya dulu supaya mudah ya. Oke, definisi. Oke, di sini saya akan berikan definisi dari permutasi. Jadi misal
X adalah himpunan tak kosong dan sigma ini oke, bentar. Saya hapus dulu aja. Oke, kemudian dan Sx adalah himpunan semua permutasi di X dan dilengkapi operasi biner bundaran atau fungsi komposisi. Kemudian di sini struktur aljabar. S bundaran disebut grup permutasi ya jika memenuhi semua aksioma grup. Oke, itu ya. Jadi jika dia memenuhi semua aksioma grup itu maka akan disebut sebagai grup permutasi. Oke, contohnya di sini, misal saya punya X-nya ini adalah sama dengan si 1 ya. Otomatis S1-nya ya. S1 itu cuma isinya permutasi dari 1 ke 1. Ya, jadi ini kita bisa lihat bahwa S1 ini itu adalah isinya himpunan dari permutasi 1 ke 1. Ya. Nah, kita akan selidiki apakah dia ini membentuk grup. Oke. Jelas kita dapat lihat bahwa S1 ini bukan himpunan kosong. Kemudian si fungsi komposisinya ini adalah merupakan operasi biner. Nah, ini untuk selanjutnya apakah dia asosiatif? Nah, kita akan lihat ya, 1, 1, 1 ini dibunarkan dengan 1, 1 ya, 1, 1, 1, maka di sini ya hasilnya adalah 1, 1, 1 seperti ini. Oke, kalau misalkan kita punya 1, 1, 1 dibunarkan dengan 1, 1, 1 kemudian dibunarkan lagi dengan 1, 1, 1 hasilnya juga akan tetap 1, 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si S1-nya ini terhadap fungsi komposisi adalah asosiatif. Nah, kemudian yang keempat sama juga, yang keempat ini 1 adalah 1, ini adalah anggota dari S1 dan merupakan identitas di S1. Oke, kemudian yang kelima, apakah dia nanti adalah merupakan apakah dia punya inverse? Ya, jelas ya. 1, 1, 1 ini inverse
dari 1, 1. Ya, karena hasilnya tetap sama. Jadi dapat kita simpulkan S1 ini adalah mempunyai inverse. Sehingga dapat kita tulis selanjutnya di sini adalah S1 bundaran ini adalah merupakan grup. Nah, karena grupnya cuma isinya identitas dan isinya 1, ya, maka bisa juga kita sebut sebagai di sini adalah grup permutasi trivial. Oke, jadi bisa juga disebut sebagai grup permutasi trivial. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang S2. Nanti S3-nya bisa kalian coba di rumah sendiri ya, karena S3 nanti kita mengerjakannya cukup panjang. Oke, sekarang bagaimana untuk S2? Ya, kita akan lihat contoh untuk S2. Oke. Berarti kan S2 ini itu adalah X-nya adalah isinya adalah 1 dan 2. Ya, banyaknya permutasi berarti adalah 2 faktorial, berarti hasilnya adalah 2. Gitu kan ya. Oke, berarti S2 di sini himpunannya isinya itu adalah 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 2 ke 2, 1. Oke, untuk membuktikannya ini kita bisa menggunakan diagram Cayley ya. Jadi ini misalkan saya namakan sebagai sigma 1, ini saya namakan sebagai sigma 2. Nah, jadi di sini kita akan gambarkan diagramnya. Isinya cuma 2 ya. Oke. Ini adalah fungsi komposisinya, ini sigma 1, sigma 2. Ini sigma 1, sigma 2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan operasi 1, 2, 1, 2. Oke. Di sini bundaran 1, 2, 1, 2. Nah, ini yang bawah ini akan saya selesaikan duluan. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Ya, otomatis ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini adalah 1 ke 1, 1, 1. 2 ke 2, 2 ke 2. Ya, jadi ini hasilnya adalah tetap sigma 1. Jadi ini adalah hasilnya sigma 1. Lalu bagaimana dengan sigma 1, sigma 2? Berarti sigma 1-nya saya tulis ini sigma 1 bundaran sigma 1. Ini sigma 1 bundaran sigma 2. Oke. Sigma 1-nya saya tulis dulu 1, 2, 1, 2. Bundaran sigma 2-nya di sini 1, 2, 2, 1. Oke. Kita kerjakan dulu yang sigma 2-nya 1 ke 2, 2 ke 2, 1 ke 2. 2 ke 1, 1 ke 1, 2 ke 1 berarti ya. Nah, selanjutnya ini dia hasilnya sama kayak sigma 2. Berarti di sini hasilnya adalah sigma 2. Oke, begitu juga sigma 2 bundaran sigma 1 ya, karena kita tahu sigma 1-nya ini adalah identitas, maka di sini juga akan menghasilkan sigma 2. Sehingga di sini saya tulis sebagai sigma 2. Lalu bagaimana dengan sigma 2 kali sigma 2 dikomposisikan dengan sigma 2. Oke, di sini sigma 2 komposisi sigma 2. Ya, sama ya, 1, 2, 2, 1 saya komposisikan dengan 1, 2, 2, 1. Nah, ini akan menghasilkan 1 ke 2, 2 ke 1. 2 ke 1,
1 ke 2. Berarti 2 ke 2. Dan ini adalah sama dengan sigma 1. Ya, dia akan sama dengan hasilnya identitas. Oke, dari berdasarkan tabel, ya dapat kita lihat bahwa yang pertama dia ini S2 bukan himpunan kosong dulu ya, karena memang ada isinya tadi kan ya. Yang kedua S2 dengan operasi komposisi ini adalah merupakan operasi biner. Ya, untuk yang sifat asosiatifnya tidak saya buktikan, nanti kalian bisa tunjukkan sendiri. Jadi S2 dengan ini juga asosiatif. Kemudian yang keempat, S2 dengan fungsi komposisi ini mempunyai identitas, yaitu berapa identitasnya tadi? Ya, 12 ke 12 ya. Nah, ini 12, 12. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah untuk inverse-nya. Ya. Jadi 4 ini adalah setiap anggota mempunyai inverse. Oke, mempunyai inverse di sini adalah kita bisa lihat kalau kita punya inverse berarti kita harus tandai yang hasilnya adalah identitas. Ya, dapat kita lihat bahwa sigma 1 ini adalah inverse dari dirinya sendiri, yaitu sigma 1. Kemudian kita punya sigma 2 inverse dari sigma 2. Karena apa? Karena kita perhatikan kalau sigma 1 kali sigma 1 maka hasilnya adalah sigma 1. Sigma 2 dikomposisikan dengan sigma 2 hasilnya adalah sigma 1 atau hasilnya adalah identitas atau E. Jadi itu ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa S2 terhadap operasi bundaran ini adalah merupakan grup permutasi. Oke, ini tadi yang kita sebut sebagai grup permutasi. Saya berikan sedikit contohnya. Nah, kemudian juga nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang ada di grup permutasi. Nah, bisa kita lihat lalu bagaimana apakah dia komutatif. Oke, tapi permutasi ingat ya, permutasi tidak semuanya komutatif. Jadi di sini karena kebetulan aja ketika kita tarik diagonal utamanya ya dia ini simetri ya kan, karena ini jadi karena dia simetri ini juga permutasinya ini bersifat komutatif. Nah, lalu apakah semua permutasi akan bersifat komutatif? Tidak. Di sini saya akan ambil contoh lagi ya tadi. Oke, mana ya? Mungkin saya akan ngambil contoh S3 ya. Jadi misalkan di sini misal sigma 2 atau misalkan Pi itu sama dengan 1, 2, 3 1, 2 dan sigma ini akan sama dengan 1, 2, 3 2, 1, 3. Oke. Nah, kita akan lihatkan Pi bundaran sigma itu akan sama dengan 1, 2, 3
3, 1, 2 dibundarkan dengan sigma 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, ini akan menghasilkan 1, 2, 2 ke 1 seperti ini, 2, 1, 2, 1, 1 ke 3, kemudian 3, 3, 3 ke 2. Jadi ini hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan saya punya sigma bundaran pi? Ya, kita akan gunakan, berarti di sini adalah 1, 2, 3, 1, 2. Oke, kita lihat 2, 1, 3. Nah, bundaran 1, 2, 3, 3, 1, 2. Oke, sama dengan, nah di sini kita lihat 1, 1 ke 3, 3 ke 3, 3. 2 ke 1, 1 ke 2, 2. Oke, 3. 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, dapat kita lihat bahwa pi bundaran sigma tidak akan sama dengan pi bundaran, sigma bundaran pi, kebalik-balik saya. Oke, jadi dia ini tidak komutatif untuk S3-nya nanti ya. Oke, ini saya tulisnya pi dan sigma itu anggota daripada si S3. Oke, ini dulu untuk pengantar dari grup permutasi. Pada video selanjutnya kita akan lebih menggali lebih dalam tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh grup permutasi. Terima kasih.